Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim para ulama, rasul dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini saya akan menerangkan sedikit surat dari surat yang ke-103, yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Di situ Allah telah bersumpah dengan menggunakan waktu atau menggunakan masa, yaitu di ayat yang pertama, wal 'asr, demi masa. Terus dilanjutkan dengan ayat yang kedua, yaitu innal insana lafi khusr atau khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi kesimpulannya, manusia itu di ketiga waktu tersebut adalah selalu berada dalam kerugian. Contohnya seperti ini, di masa lalu, di masa lampau, jelas-jelas manusia itu sudah dijadikan sebagai ahlul jannah atau penduduk surga, tapi karena melakukan kesalahan akhirnya dikeluarkan dari surga. Itu jelas-jelas rugi. Yang kedua, masa sekarang, jelas-jelas Nabi Muhammad SAW hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa sekarang. Jadi kita tidak bisa berjumpa dengan beliau, itu juga rugi. Terus yang masa yang akan datang, yaitu ada alam kubur, alam hisab, ada surga dan neraka. Terus ada pertanyaan, kalau di surga kan isinya cuma kesenangan? Tidak juga. Saya terangkan di sini. Ada orang yang masuk surga cuma ingin masuk surga tok, tanpa bisa bertemu dengan Nabi, itu juga rugi. Ada lagi orang yang sudah bisa masuk surga, sudah bertemu dengan Nabi, tapi tidak bisa omong-omongan dengan Nabi, itu juga rugi. Contohnya seperti ini, kita dapat undangan dari gubernur, undangan di balai kota, di satu tempat, tapi kita tidak bisa berjumpa dengan beliau, bertemu dengan beliau, apalagi omong-omongan dengan beliau, itu jelas-jelas rugi. Karena apa? Karena sebenarnya kita punya hajat, kita punya keinginan yang ingin disampaikan kepada beliau, tapi tidak bisa berjumpa dengan beliau, apalagi omong-omongan dengan beliau, itu jelas-jelas rugi. Ada lagi kerugian, sudah bisa masuk surga, sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, sudah omong-omongan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas-jelas rugi. Ada juga kerugian yang dialami oleh orang yang sudah bisa masuk surga, sudah berjumpa dengan Nabi, sudah omong-omongan dengan Nabi, sudah berjumpa dengan Allah, sudah omong-omongan dengan Allah, tapi tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kerugian yang paling besar, tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah membuat masalah, membuat perkara, pasti juga membuat solusinya. Di ayat yang ketiga diterangkan bahwasanya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bagaimana kalau kita tidak terlalu rugi? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa'amilus sholihati, dan melakukan amal soleh atau kebaikan, watawassaw bil haqq, dan saling menasihati di dalam kebenaran, watawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Insya Allah kalau keempat ini kita pegang, kita jalankan, insya Allah hidup kita tidak akan terlalu rugi. Tapi ada pertanyaan kayak gini, keempat-empatnya ini mana yang paling ringan, mana yang paling mudah?
Saya jawab di sini tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, semuanya itu berat. Contohnya yang pertama, illal ladzina amanu, iman. Apakah kita sudah iman? Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Bisa dikatakan sudah, bisa dikatakan belum. Contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa yang namanya ngomongin orang, ngerasani, marah-marah itu adalah perbuatan yang jelek. Kita juga percaya bahwa perbuatan seperti itu pasti akan masuk neraka. Tapi apakah kita sudah meninggalkan? Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena yang namanya iman menurut saya, menurut definisi saya adalah yo ngerti, yo percaya, yo ngelakoni. Yo ngerti kalau ngomongin orang itu adalah perbuatan jelek. Yo tahu bahwa perbuatan itu pasti akan masuk neraka. Tapi apakah kita sudah meninggalkan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.